Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Mochi Hitam. Aku harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Hari ini aku akan menceritakan salah satu kasus terkejam yang terjadi di bulan Agustus ini. Bagaimana bisa manusia menjadi sekejam ini memperlakukan manusia lainnya, terlebih terhadap wanita yang dalam kondisi hamil besar. Dia adalah Sylvie, seorang calon ibu muda yang dibunuh oleh kekasihnya sendiri atau tidak lain oleh ayah dari calon bayi yang sedang dia kandung. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa motif di balik kekejaman ini? Yuk kita lanjut ke ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa jangan lupa terus dukung aku untuk mencapai 100.000 subscriber dengan cara klik tombol merah di bawah ya. Kisah ini terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Telah ditemukan jenazah seorang wanita muda dengan kondisi hamil 8 bulan dan dengan cedera yang sangat parah, yaitu wajah telah menghitam dan sebagian kepala janin sudah keluar. Jenazah ini ditemukan di dalam sebuah kamar kos di Semarang Barat. Dia adalah Sylvie Ayu Nugroho, seorang wanita cantik dan baik hati yang baru berusia 23 tahun. Sylvie adalah seorang perawat muda. Dia adalah anak yang periang, anak yang cerdas, juga sangat aktif. Sylvie lahir di Blora, dan Sylvie merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Keluarganya terbiasa berpindah-pindah tempat tinggal karena mengikuti pekerjaan sang ayah yang bekerja sebagai pegawai perhutani. Sehingga berpindah-pindah tempat tinggal merupakan hal yang tidak asing lagi buat Sylvie dan keluarganya. Saat berada di Solo, Ayu bertemu dengan seorang laki-laki dan mereka pun berkenalan. Dia adalah Agung Dwi Saputra, yang saat itu masih berusia 17 tahun. Dan masih berstatus atau bersekolah di SMA di Solo. Karena saling menyukai dan merasa saling cocok, mereka akhirnya berpacaran. Dan mereka telah menjalani hubungan ini selama 1 tahun lebih. Karena gaya pacaran mereka terlalu bebas, akhirnya mereka pun kebablasan dan Sylvie pun hamil. Kemudian mereka meminta doa restu kepada kedua orang tua mereka masing-masing. Tetapi orang tua mereka sama-sama menolak karena Agung belum bekerja dan bahkan belum lulus sekolah. Tentunya sebagai orang tua pasti tidak akan menyetujui hubungan mereka karena masih terlalu muda untuk mengambil keputusan besar seperti pernikahan. Hari demi hari, kandungan Sylvie semakin membesar dan Agung pun telah lulus SMA. Akan tetapi mereka berdua tidak berani mengakui karena tahu hubungan mereka tidak direstui. Lalu, mereka berdua memilih untuk kabur dan tinggal bersama. Mereka akhirnya memilih untuk tinggal di sebuah kos khusus pasutri di kota Semarang. Mereka mengaku telah menikah kepada pemilik kos. Saat diminta buku nikah, Sylvie dan Agung beralasan surat-surat masih diurus oleh kedua orang tua mereka. Dan saat itu pun, mereka berhasil tinggal di kos itu yang berada di lantai 2 dengan harga 500.000 per bulan. Sehari-hari, Agung yang baru lulus SMA ini bekerja sebagai pencari barang bekas dan kehamilan Sylvie semakin membesar. Dan Agung yang tidak siap menjadi seorang ayah berkali-kali pula menyuruh Sylvie untuk aborsi. Sejak awal kehamilan, Sylvie selalu menolaknya. Tidak terasa, sudah 3 bulan mereka tinggal di kos tersebut, dan kini kehamilan Sylvie sudah memasuki usia 8 bulan. Keadaan hamil besar ini membuat Sylvie menjadi lebih manja dan selalu meminta bantuan Agung kekasihnya untuk sekedar membantunya ke kamar mandi, mengambil air minum, membantu berganti pakaian, dan lain sebagainya. Sehingga hal itu membuat Agung menyimpan rasa jengkel di hatinya terhadap Sylvie, terlebih karena Sylvie selalu menolak untuk aborsi dan dia tidak ingin menjadi ayah. Jengkel di hati Agung semakin menjadi-jadi. Siang itu di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, sekitar jam 10.30 pagi, Agung sedang bersantai bermain game dan menonton YouTube di dalam kos.
sementara Sylvie sedang duduk-duduk di pintu kos. Saat itu tetangganya yang kebetulan lewat masih sempat melihat dan menyapa Sylvie. Beberapa saat kemudian, Sylvie meminta bantuan untuk ke kamar mandi kepada kekasihnya Agung, yang saat itu sedang asik bermain game. Agung yang saat itu merasa terganggu karena waktu bersantainya menjadi hilang, menjadi sangat jengkel. Dia langsung mencekik Sylvie selama 1 jam lamanya, lalu membenturkan kepala Sylvie ke lantai berkali-kali. Tidak sampai di sana, Sylvie yang merintih kesakitan meminta agar Agung berhenti. Tetapi bukannya berhenti, Agung semakin jengkel. Dengan teganya, dia menginjak-injak dada dan perut Sylvie yang sedang hamil tua berkali-kali, hingga Sylvie yang sudah tidak kuat menahan sakit akibat penyiksaan itu, akhirnya berhenti bernafas dan wajahnya mulai terlihat menghitam. Saat itu, Agung sempat menyiram wajah Sylvie dengan air untuk memastikan kekasihnya telah meninggal atau tidak. Sekitar jam 1 siang, Agung mulai memikirkan cara bagaimana bisa mengelabuhi orang-orang di sekitarnya. Tidak lama, dia melihat salah satu tetangga kosnya baru pulang dari masjid. Agung bergegas memanggilnya untuk meminta tolong. Agung mengaku bahwa Sylvie tiba-tiba meninggal saat dia sedang tertidur. Namun tetangganya ini yang bernama Anggito tidak percaya begitu saja. Dia melaporkan kepada pemilik kos, lalu kepada RT, dan kepada kepolisian. Polisi pun segera datang ke lokasi dan mengamankan area. Setelah jenazah Sylvie dievakuasi ke rumah sakit dan diotopsi, barulah semuanya terungkap. Sylvie menderita beberapa luka. Ada resapan darah di kepala bagian belakang, bekas tekanan di leher dan di mulut. Organ hati Sylvie sudah hancur, dan kepala janin yang dia kandung sudah sebagian keluar. Janin ini pun ikut meninggal bersama Sylvie. Berbekal hasil otopsi, kepolisian Semarang bergegas menangkap Agung di kosnya. Dia terlihat sangat tenang. Dia mengakui segalanya dan menceritakan semua kronologi dengan lancar dan santai. Atas perbuatannya, tersangka Agung dijerat dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP dengan dakwaan pembunuhan berencana. Agung terancam hukuman 15 tahun hingga 20 tahun penjara. Karena kejadian ini, pihak kepolisian telah menghimbau kepada semua pemilik kos dan kontrakan agar lebih selektif menerima calon pengontrak, agar tempat kos dan kontrakan tidak dijadikan tempat kumpul kebo dan hal negatif lainnya. Sementara keluarga Sylvie begitu terpukul. Awalnya mereka mengira Sylvie mengalami kecelakaan, tapi kenyataan pahit harus mereka terima. Putri mereka telah tiada untuk selama-lamanya di tangan kekasihnya sendiri. Nah, begitulah akhir cerita kita hari ini. Lagi-lagi, banyak hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Rasa tanggung jawab, menahan hawa nafsu, dan tidak melawan orang tua yang telah melahirkan kita. Cinta itu tidak salah. Akan tetapi, manusia yang tidak bisa menahan nafsulah yang membuat cinta menjadi salah. Semoga tersangka Agung benar-benar telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan kejinya yang telah menghilangkan 2 nyawa sekaligus. Dan tidak lupa, mari kita doakan Sylvie Ayu Nugroho agar bisa beristirahat dengan tenang dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Jadikan kasus ini sebagai pelajaran untuk kita semua, agar tidak mengulang kejadian yang sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum dan bye-bye.